berbahagia dengan model membanding-bandingkan, itu memang tidak akan pernah mendapatkan kepuasan sampai kita berhenti ketika hatta zurtumul maqabir, ketika kita sudah sampai di akhir hayat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apakah yang kita cari dalam kehidupan ini ada satu kata yang hampir sama semua orang, yaitu mencari kebahagiaan. Ada sebuah nasihat dalam bahasa Inggris, happiness is a choice, yang artinya kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan kita tergantung pada diri kita sendiri, kata Aristoteles. Dalam agama Islam, seseorang akan bisa meraih kebahagiaan dan terlepas dari kesedihan jika mau beriman sepenuhnya kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu adalah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Penerapan beriman pada Allah yaitu menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai, sebagaimana dijanjikan dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu berduka, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Allah selalu membersamai hambanya dengan karunia dan rahmatnya. Dalam surat Yunus ayat 58 yang sudah saya bacakan di awal khutbah, yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan ayat tersebut dalam tafsir Al-Jalalain, yang disebut dengan karunia Allah adalah agama Islam, sedangkan rahmat Allah yaitu Quran. Dalam surat Isra ayat 82, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Isra ayat 82. Bisa disimpulkan bahwa seseorang bisa meraih kebahagiaan jika melaksanakan ajaran agama dari Allah dengan sepenuhnya dan berpedoman pada petunjuk dari Al-Quran. Hal tersebut ditegaskan dalam surat Fussilat ayat 3 dan 4. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhira. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yaitu bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Mari kita meraih kebahagiaan yang sesungguhnya dengan sepenuhnya melaksanakan agama dan selalu berpedoman pada petunjuk dari Al-Quran. Secara perilaku, kita membaca, memahami, mengamalkan, dan menyebarkan petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran. Semakin dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan semakin besar kebahagiaan yang Allah karuniakan kepada hambanya. Jangan sampai kita terjebak pada kehidupan yang sesaat. Kita sudah diingatkan dalam At-Takatsur, alhaakumut takasur. Kita sering mengejar bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berbahagia dengan model membanding-bandingkan. Itu memang tidak akan pernah mendapatkan kepuasan sampai kita berhenti ketika hatta zurtumul maqabir, ketika kita sudah sampai di akhir hayat. Jadi hal seperti itu jangan menjadi
hal yang kita utamakan, mengejar kebahagiaan dengan membanding-bandingkan, dan ketika kita di bawah kita merasa kalah, ketika kita rezekinya banyak kita merasa menang. Bagi orang yang rezekinya masih kurang, itu dia bersabar, maka Allah akan mengganti dengan kebahagiaan lebih besar. Ketika dia mempunyai rezeki yang lebih banyak, dia bersyukur, dia berbagi, maka Allah akan memberikan bonus, yaitu keberkahan atau tambahan kenikmatan bagi dia di dunia maupun di akhirat. MH Ainun Najib pernah mengatakan, jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu bahwa kita bahagia dengan agama kita. Mau tidak mau kita harus paham tentang agama kita. Yang kedua, kita bahagia jika kita melaksanakan agama dengan petunjuk dari Al-Quran. Jadi kalau kita berniat beragama, mari kita pelajari Al-Quran, dan Al-Quran itu dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Makanya kita setelah belajar Al-Quran, mempelajari hadisnya, kemudian kita amalkan dan kita sebarkan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kebahagiaan yang banyak dalam kehidupan kita.